Pernahkah kamu membayangkan sebuah momen di mana setiap manusia yang pernah ada di bumi ini, dari Nabi Adam hingga orang terakhir yang hidup, semuanya dikumpulkan di satu tempat yang sama? Bukan di dunia yang kita kenal sekarang, melainkan di sebuah dataran maha luas yang disebut Padang Mahsyar. Mereka tidak sedang piknik atau berpesta, tapi menanti sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan menentukan nasib abadi mereka, antara kebahagiaan tanpa akhir atau penderitaan tiada tara. Suasananya bukan main-main. Matahari terasa begitu dekat, membuat semua orang gelisah dalam penantian yang terasa sangat-sangat lama, bahkan ada yang menggambarkannya ribuan tahun. Bayangkan jutaan bahkan miliaran manusia berdiri bersama masing-masing dengan kecemasan dan harapan sendiri. Di tengah kondisi yang begitu berat itu, mereka semua mencari-cari pertolongan. Ada satu sosok yang kemunculannya paling dinanti, yang doanya diharapkan bisa meringankan keadaan dan mempercepat proses selanjutnya. Al-Quran menceritakan detail hari pengumpulan ini sebagai sebuah kepastian. Apa sebenarnya yang akan terjadi di sana? Mengapa semua orang harus melalui fase genting ini sebelum keputusan akhir tentang surga atau neraka dijatuhkan? Ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah peringatan dan janji yang menunggu setiap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian pertama, definisi kedahsyatan awal dan proses universal, pengumpulan manusia Padang Mahsyar, sebuah istilah yang meresap kuat dalam eskatologi Islam. Secara etimologis berakar dari kata kerja Arab hasyara, hashr, yang mengandung makna mengumpulkan, menghimpun, atau mengerahkan secara massal dan seringkali dalam konteks yang mendesak atau paksa. Dalam terminologi syar'i, Padang Mahsyar merujuk pada suatu dataran atau tempat yang tak terbayangkan luasnya, di mana seluruh umat manusia, tanpa terkecuali, dari generasi Nabi Adam alaihissalam, sebagai manusia pertama hingga individu terakhir yang hidup menjelang kiamat, akan dikumpulkan setelah mereka semua dibangkitkan dari kematian, Yaumul Ba'ats. Peristiwa agung dan penuh kekhidmatan ini merupakan salah satu mata rantai fundamental dalam rangkaian Yaumul Qiyamah atau Hari Kiamat, sebuah hari yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW digambarkan dengan kedahsyatan yang luar biasa, penuh kegoncangan dan menanamkan rasa takut yang mendalam di hati setiap jiwa. Al-Quran sebagai sumber primer ajaran Islam melukiskan permulaan fase ini dengan tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, sebuah tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati dari alam kubur mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin 36 ayat 51, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ungkapan keluar dengan segera, yanselun, menyiratkan sebuah gerakan yang cepat, spontan dan tak terbendung, seolah-olah ada daya tarik magnetis yang luar biasa kuat yang menarik mereka ke satu titik pertemuan. Kondisi manusia saat dibangkitkan dan digiring menuju Padang Mahsyar ini adalah dalam keadaan mereka yang paling primordial, sebagaimana mereka pertama kali dilahirkan ke dunia. Tidak mengenakan sehelai benang pun, telanjang bulat, tidak beralas, kaki dan bagi kaum laki-laki dalam keadaan belum dikhitan. Fakta ini yang ditegaskan dalam berbagai hadis syahih, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu, menggarisbawahi betapa semua atribut keduniawian seperti pakaian, perhiasan, status sosial, kekayaan, dan jabatan yang pernah disandang dan dibanggakan selama hidup di dunia telah lenyap tak berbekas. Semua manusia, dari raja hingga rakyat jelata, dari yang kaya hingga yang miskin, dari yang terpelajar hingga yang awam, berdiri dalam posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanti pengadilannya yang maha adil. Proses pengumpulan ini bersifat universal dan absolut. Tidak ada satu jiwa pun yang akan tertinggal
atau terlupakan. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Kahfi 18 ayat 47, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu. Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Ayat ini tidak hanya menggambarkan perubahan kosmik yang terjadi pada bumi, di mana gunung-gunung yang kokoh dihancurkan dan permukaan bumi menjadi rata, tetapi juga menegaskan totalitas pengumpulan manusia. Tidak ada tempat persembunyian, tidak ada celah untuk melarikan diri. Setiap individu, jin dan manusia akan dihadirkan. Pengumpulan ini juga bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan sebuah proses yang melibatkan kesadaran penuh akan apa yang sedang terjadi, sebuah kesadaran yang dipenuhi dengan berbagai macam emosi, mulai dari ketakutan, penyesalan, hingga harapan bagi sebagian kecil. Kedahsyatan awal ini juga ditandai dengan perubahan tatanan alam semesta yang drastis, di mana langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap sebagai manifestasi dari kekuasaan absolut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai penanda berakhirnya kehidupan duniawi serta dimulainya fase pertanggungjawaban abadi. Manusia akan digiring dalam kelompok-kelompok, sebagian dengan wajah berseri karena iman dan amal saleh mereka, sebagian lagi dengan wajah tertunduk dan diselimuti debu kehinaan karena kekafiran dan kedurhakaan mereka, sebuah pemandangan awal yang sudah menunjukkan polarisasi nasib mereka di akhirat. Bagian kedua, spektrum kondisi alam, atmosfer penantian yang amat panjang, dan implikasi psikologis di padang mahsyar, suasana yang menyelimuti padang mahsyar sebagaimana dilukiskan dalam berbagai nash Al-Quran dan hadis adalah sebuah panorama yang sangat mencekam, dipenuhi dengan berbagai bentuk penderitaan fisik dan tekanan psikologis yang tak terperi. Khususnya bagi mereka yang selama hidupnya di dunia lebih banyak menumpuk dosa, melakukan kemaksiatan, dan melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu gambaran kondisi alam yang paling sering dikutip dan menjadi ikon penderitaan di padang mahsyar adalah fenomena matahari yang didekatkan jaraknya hingga sangat dekat dengan kepala manusia. Ada riwayat yang menyebutkan sejarak 1 mil. Namun mil di sini bisa ditafsirkan sebagai alat celak mata yang sangat pendek atau 1 mil perjalanan. Akibatnya, suhu menjadi luar biasa panas, membakar dan memanggang, menyebabkan manusia berkeringat dengan derasnya. Intensitas keringat ini, menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW, akan bervariasi sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing individu selama di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai sebatas mata kaki, ada yang mencapai lutut, ada yang hingga pinggang, bahkan ada yang begitu banyak dosanya sehingga ia tenggelam dan terlelap dalam lautan keringatnya sendiri. Sebuah metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan betapa beratnya beban dosa yang ditanggung. Al-Quran sendiri meskipun tidak secara eksplisit merinci detail suhu matahari, kerap menggambarkan kedahsyatan hari itu dengan berbagai ungkapan yang menyiratkan penderitaan dan kesulitan. Misalnya dalam surah Al-Ma'arij 70 ayat 4, Allah SWT berfirman, "Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun." Para ulama tafsir memiliki beberapa pandangan mengenai ayat ini. Sebagian menafsirkannya sebagai lamanya perjalanan malaikat, namun sebagian besar mufasir mengaitkannya dengan durasi hari kiamat atau lamanya penantian di padang mahsyar bagi orang-orang kafir dan pendosa. Bayangkan sebuah penantian selama 50.000 tahun dalam kondisi yang sedemikian mengerikan. Sebuah rentang waktu yang jauh melampaui usia rata-rata manusia di dunia. Penantian ini adalah sebuah periode yang dipenuhi dengan ketidakpastian yang akut, kecemasan yang memuncak, dan kegelisahan yang tak terlukiskan, terutama bagi jiwa-jiwa yang menyadari betapa buruknya bekal yang mereka bawa. Selama masa penantian yang amat panjang dan menyiksa ini, tidak ada naungan, tidak ada tempat berlindung dari sengatan panas matahari dan himpitan kerumunan massa, kecuali naungan khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada golongan-golongan tertentu yang telah Dia ridai. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal menyebutkan adanya 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari
di mana tidak ada naungan selain naungannya. Mereka adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berpengaruh. Namun ia menolak seraya berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu berlinang air matanya karena takut kepadanya. Keberadaan naungan ini menjadi secercah harapan dan bukti kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang terpilih, sekaligus menjadi kontras yang tajam dengan penderitaan mayoritas manusia lainnya. Kondisi ini memaksa setiap individu untuk melakukan introspeksi total atas seluruh lembaran kehidupannya. Setiap perbuatan, setiap perkataan, bahkan setiap niat yang pernah terlintas di hati, kini hadir kembali dengan jelas, memicu penyesalan yang mendalam bagi mereka yang lalai. Tidak ada lagi hiburan, tidak ada lagi kesibukan duniawi yang bisa mengalihkan perhatian dari realitas yang mengerikan ini. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan ikatan keluarga yang paling erat pun seakan terputus, sebagaimana firman Allah dalam surah Abasa 80 ayat 34-37. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ini adalah manifestasi dari individualitas pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketiga, urgensi syafaat, manifestasi pertolongan ilahi, dan polarisasi. Manusia di padang mahsyar dalam situasi yang serba sulit, penuh penderitaan fisik akibat panas yang membakar dan tekanan psikologis akibat penantian yang tak kunjung usai di padang mahsyar. Manusia secara kolektif akan mencapai titik keputusasaan dan ketidakberdayaan yang paling puncak. Naluri untuk mencari pertolongan dan jalan keluar dari kondisi yang mencekam tersebut akan mendorong mereka untuk berusaha mendapatkan syafaat, yakni sebuah mediasi atau perantaraan agar proses peradilan, hisab, segera dimulai dan mereka terbebas dari siksa penantian yang berkepanjangan. Hadis-hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta imam hadis lainnya merincikan bagaimana manusia akan berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul ulul azmi memohon syafaat mereka. Mereka akan memulai dengan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, bapa umat manusia, memohon agar beliau memintakan kepada Allah untuk segera memulai hisab. Namun, Nabi Adam akan menyatakan ketidakmampuannya, mengingat kesalahannya memakan buah terlarang di surga, dan mengarahkan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun ketika didatangi akan mengemukakan alasannya tidak dapat memberikan syafaat karena pernah mendoakan kebinasaan bagi kaumnya, lalu menyarankan mereka untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga akan menolak dengan alasan beberapa kebohongan yang pernah dilakukannya, meskipun dalam rangka dakwah dan pembelaan tauhid, dan mengarahkan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam kalimullah yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa dengan mengingat kesalahannya pernah membunuh seseorang meskipun tidak sengaja, juga akan menyatakan ketidakberdayaannya dan menyarankan agar mereka menemui Nabi Isa alaihissalam, ruhullah dan kalimatullah. Nabi Isa pun, meskipun tidak menyebutkan kesalahan pribadi, akan merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab syafaat agung ini, dan akhirnya akan mengarahkan seluruh umat manusia kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW. Hanya beliaulah yang kemudian bersedia dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan bersujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima."
Inilah yang dikenal sebagai Asy-Syafa'at al-Uzma, syafaat agung, yaitu syafaat untuk mempercepat dimulainya proses hisab bagi seluruh umat manusia. Al-Quran dalam surah Al-Isra 17, ayat 79 mengisyaratkan tentang kedudukan terpuji, maqaman mahmudan, yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Para ulama tafsir secara mayoritas menafsirkan maqaman mahmudan ini sebagai hak untuk memberikan syafaat agung di padang mahsyar. Selain syafaat agung ini, ada pula jenis-jenis syafaat lain yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti syafaat untuk memasukkan sebagian umatnya ke surga tanpa hisab, syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatnya yang telah divonis masuk neraka, agar tidak jadi masuk atau dikeluarkan darinya, dan syafaat untuk menaikkan derajat ahli surga. Di panggung padang mahsyar yang maha luas ini pula akan terjadi pembedaan, tamayus, yang sangat nyata dan kasat mata antara berbagai kelompok manusia. Pembedaan utama adalah antara golongan orang-orang beriman, mukminun, dan orang-orang kafir, kafar. Wajah orang-orang beriman akan tampak berseri-seri, memancarkan cahaya, nur, sesuai dengan kadar iman dan amal saleh mereka, dipenuhi dengan harapan akan rahmat dan surga Allah. Sebaliknya, wajah orang-orang kafir dan munafik akan terlihat muram, tertunduk hina, diselimuti oleh kegelapan dan debu penyesalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Abasa 80 ayat 38-82. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira ria, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, yakni suram dan hitam, dan ditutup lagi oleh kegelapan, yakni kehinaan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Polarisasi ini tidak hanya berdasarkan iman dan kekafiran secara umum, tetapi juga berdasarkan kualitas amal. Akan terlihat barisan Ashabul Yamin, golongan kanan, yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan sebagai pertanda keselamatan dan kebahagiaan. Di sisi lain ada Ashabus Shimal, golongan kiri, yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari balik punggungnya sebagai pertanda kecelakaan dan kesengsaraan. Ada pula As-Sabiqun, As-Sabiqun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dan berbuat kebajikan, yang memiliki kedudukan istimewa dan paling dekat dengan Allah. Semua ini akan menjadi pemandangan yang transparan, di mana setiap individu akan melihat dengan jelas posisi dirinya dan orang lain berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia, sebuah manifestasi awal dari keadilan ilahi sebelum vonis akhir dijatuhkan. Bagian keempat, penegasan Al-Quran mengenai realitas padang mahsyar, tujuan fundamental pengumpulan, dan rangkaian peristiwa selanjutnya Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dan sumber utama ajaran, berulang kali menyebutkan dan menegaskan baik secara eksplisit maupun implisit mengenai keniscayaan peristiwa pengumpulan seluruh umat manusia di satu tempat setelah hari kebangkitan. Salah satu ayat yang paling gamblang menggambarkan totalitas pengumpulan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi 18 ayat 47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, wahasyarnahum, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, falam nughadir minhum ahada. Kata hasyarnahum, kami kumpulkan mereka, menggunakan akar kata yang sama dengan mahsyar, dan frasa tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, falam nughadir minhum ahada, secara tegas menunjukkan bahwa tidak ada satu individu pun dari generasi awal hingga akhir yang akan luput dari pengumpulan ini. Ayat ini juga menyiratkan perubahan topografi bumi menjadi datar, yang memudahkan proses pengumpulan dan penampakan semua manusia secara serentak di hadapan pengadilan ilahi. Meskipun kata padang mahsyar sebagai frasa spesifik tidak ditemukan secara literal dalam Al-Quran, konsep pengumpulan Al-Hasyr di hari kiamat adalah tema yang sangat dominan. Surah Al-Hasyr 59, yang berarti pengumpulan,
Meskipun ayat keduanya merujuk pada pengusiran dan pengumpulan Bani Nadhir di dunia, penggunaan kata hasyir itu sendiri menunjukkan kuasa Allah untuk mengumpulkan siapa saja yang Dia kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat lain yang mengindikasikan pengumpulan ini, misalnya dalam surah Qaf 50 ayat 44. Pada hari ketika bumi terbelah-belah menampakkan mereka yang di dalamnya keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Juga dalam surah At-Taghabun 64 ayat 9. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, Yaumul Jam'i. Itulah hari di mana akan terungkap kesalahan-kesalahan. Yaumul Jam'i atau hari pengumpulan adalah nama lain dari hari kiamat yang merujuk pada peristiwa di Padang Mahsyar. Tujuan fundamental dari pengumpulan seluruh umat manusia di Padang Mahsyar ini adalah untuk mempersiapkan mereka menghadapi serangkaian proses peradilan ilahi yang paling adil dan komprehensif, yang dikenal sebagai Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di sinilah setiap individu tanpa terkecuali akan dimintai pertanggungjawaban secara detail atas segala amal perbuatan, perkataan, niat, dan bahkan setiap detik waktu yang telah mereka habiskan selama menjalani kehidupan di dunia. Tidak ada perbuatan sekecil atom pun, baik kebaikan maupun keburukan, yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surah Az-Zalzalah 99 ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Setelah proses penantian yang panjang di Padang Mahsyar dan setelah diberikannya syafaat al-uzma oleh Nabi Muhammad SAW, maka dimulailah tahapan-tahapan berikutnya. Akan dibentangkan mizan al-a'mal, yaitu timbangan amal yang sangat adil dan presisi untuk menimbang seluruh amal baik dan buruk manusia. Mereka yang berat timbangan kebaikannya akan berbahagia, sementara mereka yang ringan timbangan kebaikannya atau berat timbangan keburukannya akan celaka. Kemudian akan dibagikan kitab catatan amal, Syahifah al-A'mal, di mana setiap orang akan menerima catatan lengkap seluruh perbuatannya. Orang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan sebagai tanda kemuliaan, sementara orang kafir dan munafik akan menerimanya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya sebagai tanda kehinaan. Selanjutnya, seluruh manusia akan digiring untuk melewati Asy-Syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka Jahannam, yang digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kecepatan dan keselamatan melintasi Syirat ini akan bergantung pada amal perbuatan dan cahaya iman masing-masing individu selama di dunia. Bagi orang beriman, Syirat akan terasa mudah dan cepat dilalui, bahkan ada yang secepat kilat. Sementara bagi orang kafir dan pendosa, mereka akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Akhirnya, setelah semua proses ini dilalui, akan ditentukan nasib abadi setiap jiwa. Apakah ia akan menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan atau menjadi penghuni neraka yang penuh siksaan? Padang Mahsyar, dengan segala kedahsyatan dan proses yang terjadi di dalamnya, menjadi saksi bisu atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut dan maha sempurna. Di sana, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Setiap jiwa akan menerima balasan yang setimpal dan seadil-adilnya atas apa yang telah mereka usahakan. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi setiap Muslim untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh dan amal saleh. Karena hari pengumpulan itu adalah sebuah kepastian yang tak terhindarkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyirika bika syai'an wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini,
Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.